Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nopri Iskandar. Saya calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Garut, berasal dari SMP Ma'arif Talegong. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video mengenai aksi nyata tentang budaya positif. Dan saya akan menambahkan bahwa kegiatan pengimbasan tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengimbasan dari sekolah penggerak yang kebetulan di tempat saya bekerja, yakni di SMP Ma'arif Talegong. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengimbasan sebelum melaksanakan acara tersebut. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam juga dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, yang terhormat Bapak Kepala SMP Mekarwangi, yang terhormat Bapak lebih sebagai angkatan calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini, juga atas undangan tersebut. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu momentum bagi kita semua untuk menjadikan seorang guru atau seorang penggerak ya di sekolah masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami mengambil sebagai prolog moderator, di mana ada beberapa sesi acara. Setelah ini nanti ada side yang kedua ya dari SMP kita. Oleh karena itulah, alhamdulillah awal kegiatan ini kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilakan sambutan ataupun prolog kata-kata dari Kepala SMP Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan program sekolah penggerak angkatan 1 atau tahun pertama. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini dilaksanakan di SMP Ma'arif. Sehingga tentu salawat beserta salam yang biasa kita limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua yang turut kepada syariat yang dibawa oleh beliau mendapat syafaat di akhir kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para guru-guru yang saya hormati, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, dalam kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan tentang pengimbasan sekolah penggerak yang merupakan salah satu upaya yang bertujuan agar transformasi pendidikan berlangsung lebih cepat dan merata di semua sekolah. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan acara ini, semua kegiatan yang berlangsung di sekolah sesuai dengan harapan kita semua, juga harapan pemerintah, yang mana dalam kesempatan ini kurikulum merdeka
sesuai dengan profil-profil Pancasila, kita diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu menindaklanjuti SDM yang berada di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan setelah acara ini dilaksanakan, kita mendapat ilmu untuk kedepannya menjadi pendidik atau guru di sekolah yang kita cintai ini. Mungkin untuk prakata atau sambutan dari kepala sekolah dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sambutan daripada Kepala SMP Maret telah dilaksanakan. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di depan, ya, spanduk bahwa pembebasan program Sekolah Penggerak PSP Angkatan 1 SMP 2 Talego sesi kedua nanti, pelatihan penguatan SDM dan perencanaan berbasis data di SMP Ma'arif Talego yang nanti akan dibawakan oleh Pak Nopi sendiri. Kami dari waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Ma'arif Talegong, yang terhormat Bapak Moderator yang pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pengibasan guru penggerak. Alhamdulillah beliau bersedia untuk memandu kegiatan ini. Bapak dan Ibu guru staf SMP Ma'arif Talegong dan TK Ma'arif, kemudian Kober Mekarwangi yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif untuk CGP angkatan 11 Kabupaten Garut. Terutama saya sendiri yang pada saat ini sedang melangsungkan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Garut. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, sehingga kepada kita selaku umatnya semoga selalu senantiasa diberikan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, untuk sesi yang pertama ini kita akan sedikit mengupas mengenai disiplin positif atau budaya positif. Untuk modul yang kebetulan pada saat ini saya sedang pelajari, yaitu modul 1.4, yang ini merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Garut ini harus melaksanakan kegiatan pengimbasan atau aksi nyata mengenai disiplin positif atau budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah, baik itu di TK, di Kober, di SMP maupun di tingkat lanjut. Sesuai dengan harapan penerapan disiplin ini memang harus diterapkan di berbagai jenjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mengenai konsep dasar disiplin positif. Ya. Yang selanjutnya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui kata disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin itu sendiri? Silakan berdiskusi saja, berdialog saja, saling sharing satu sama lain, saling memberikan tanggapan. Silakan. Kira-kira ada yang tahu? Ya, salah satunya tepat waktu. Kemudian apa lagi? Kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, terlintas di dalam benak kita, disiplin itu apa sih sebetulnya? Apakah datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar itu merupakan suatu disiplin?
Kemudian menjalankan jadwal piket, apakah itu disiplin? Selanjutnya misalkan datang dan pulang tepat waktu ketika proses pembelajaran, apakah itu disiplin positif Bapak Ibu? Ya, itu salah satunya yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin itu adalah merupakan usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku, yang sudah ada diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, konsep disiplin, segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jelas, disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan pada suatu kegiatan atau pada aturan-aturan yang sudah berlaku, baik itu di sekolah maupun di dalam kelas kita, di lingkungan pembelajaran kita. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Kalau misalkan kita melakukan disiplin, ada seseorang yang melanggar, apakah itu termasuk dengan disiplin? Ya, berarti tidak disiplin. Nah, di sini kan hubungannya dengan konsep disiplin atau budaya positif. Seseorang bisa melaksanakan disiplin karena mematuhi aturan. Kalau yang tidak disiplin berarti tidak mematuhi aturan. Nah, demikian mungkin sedikit mengenai konsep disiplin. Selanjutnya mengenai stimulus respon versus teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan memahami bagaimana stimulus respon, kemudian teori kontrol. Baik. Ada realitas atau kebutuhan kita yang sama, kemudian menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian selanjutnya menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kira-kira apa Bapak Ibu? Dari stimulus respon kemudian teori kontrol. Yang dinamakan dengan stimulus itu adalah motivasi atau dorongan. Kemudian kalau berdasarkan teori kontrolnya realitas. Kemudian ada yang beranggapan bahwa dari stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Artinya kita harus memiliki pandangan atau keteguhan di dalam diri kita. Itu mengenai perbedaan. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitar. Dalam artian begini Bapak Ibu, jadi seseorang melakukan disiplin atau patuh terhadap aturan, artinya berarti mereka bertanggung jawab atas aturan tersebut. Kalau misalkan konsekuensinya tidak mematuhi aturan, berarti dia akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Kemudian, apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, di dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru itu tugasnya memfasilitasi atau sebagai fasilitator, gitu ya. Memfasilitasi murid untuk melaksanakan pembelajaran, karena kita itu sebagai penuntun siswa atau murid ke arah yang lebih baik, seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Kita itu bagaikan petani yang menanam benih. Ketika benihnya itu dirawat, kemudian dikasih pupuk dan kita pelihara sebaik mungkin sehingga hasilnya nanti akan maksimal. Selanjutnya, tentang disiplin positif. Ini hubungannya dengan
kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, kita membutuhkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nanti saya minta pandangan dari Bapak Ibu, apa hubungannya disiplin positif dengan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Nanti saya minta pandangannya dari Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, di sini ada sekitar 6 ya. Dari yang pertama, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Artinya beriman tentunya kita menuntun siswa kita untuk beriman, untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai guru kan sebagai tauladan atau sebagai figur untuk menjadi panutan dari siswa-siswa kita. Kemudian kreatif, kita dibutuhkan sebagai guru untuk memiliki motivasi kreatif, mengembangkan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran. Kemudian bergotong royong, tentunya kita tidak bisa sendiri. Di antara teman sejawat atau rekan-rekan guru, tentunya kita memerlukan kolaborasi, memerlukan ketergantungan dengan orang lain. Kemudian berkebinekaan global, kita tidak bisa membeda-bedakan siswa A yang etnisnya berbeda, yang sukunya berbeda. Kita harus dari pandangan kurikulum merdeka, memang kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, bangsa, ras, dan kemudian bernalar kritis. Tentunya kita sebagai guru memiliki motivasi atau yang dinamakan dengan mensupport siswa untuk memberikan tugas-tugas yang kreatif supaya berpikir kritis. Kemudian mandiri, tentunya kita harus berusaha mandiri untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Kira-kira yang dimaksud dengan kebajikan universal itu hal-hal baik yang sudah ada, umum, tentunya tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Apa salah satunya? Misalkan untuk sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada 7 nilai kebajikan esensial. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini adalah sebagian daripada nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di seluruh dunia. Tentunya seperti itu. Kemudian, manakah nilai kebajikan yang paling menarik Bapak Ibu? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Dari yang tadi ya Bapak Ibu, apakah ada persamaan ataukah perbedaan? Sepertinya yang dinamakan dengan kebajikan universal memang itu sama. Baik di Thailand misalkan, di Malaysia, sama saja dengan di negara kita. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira usaha kita untuk melakukan disiplin positif atau menerapkan kebaikan, kebajikan universal tersebut? Yang pertama tentunya kita sebagai teladan, memberikan contoh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, ini kita sebagai pendidik perlunya pemahaman mengenai teori motivasi. Motivasi itu apa? Hukuman itu seperti apa? Dan restitusi itu penerapannya di kelas itu bagaimana?
Ada 3 motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif itu merupakan motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik ataupun ada motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu yang ada dalam diri kita. Kalau ekstrinsik berarti seperti halnya motivasi mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, itu adalah ekstrinsik. Kemudian tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Nah ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan tentunya motivasi seperti itu untuk disiplin itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka. Tentunya ini adalah yang paling penting yang ada hubungannya dengan disiplin positif. Yang ketiga. Kemudian ini ada pertanyaan. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Tentunya yang ketiga gitu kan. Yang ada hubungannya dengan disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya sangat jelas. Bahwa kalau hukuman ini adalah merupakan identitas gagal sebetulnya. Ada hukuman, kemudian untuk identitas sukses itu merupakan disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Salah satu contohnya, kalau hukuman itu mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti kadang-kadang kalau dihukum yang tidak ada hubungannya, seperti halnya anak itu datang terlambat 15 menit. Kalau berdasarkan hukuman pasti akan dilakukan hukuman, contohnya misalkan lari mengelilingi lapangan atau menghormat bendera selama sekian jam. Itu adalah hukuman. Tidak ada hubungannya antara kesalahan dengan hukumannya. Kemudian kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Misalkan anak itu merobek kertas temannya, berarti kalau konsekuensinya harus menggantinya. Kalau restitusi, ini yang ketiga, restitusi itu lebih memberikan atau memotivasi siswa untuk melakukan perbaikan dengan sendirinya. Jadi mereka akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan kalau dengan proses restitusi. Ini seperti halnya yang sudah di negatif, netral dan positif. Nah ini kalau hukuman itu masuknya paksaan, mau tidak mau ya dihukum. Netral, stimulus respon, ini lebih ke netral ya. Jadi hanya mengganti saja. Kalau misalkan ada yang salah ya diganti, misalkan melakukan kesalahan, menghilangkan benda bisa diganti dengan benda yang baru. Kalau restitusi ini lebih ke teori kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi yang paling penting? Nah, nomor 1, mengganti penghapus teman yang hilang. Ini masuknya apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira? Hanya 2 ya? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Kemudian yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol. Itu masuknya konsekuensi. Kemudian mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf. Masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukum yang benar. Kemudian yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Berarti yang mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, itu masuknya tadi hukuman. Tidak ada hubungannya. Oke Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini ya. Nah ada yang 1, 3 itu masuk konsekuensi, yang hukumannya 3 ya, yang 2, 4 sama 5. Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Efektif hanya untuk jangka pendek gitu ya, kalau hukuman itu.
Seperti halnya menimbulkan persaingan, kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya, kemudian ketergantungan dalam jangka panjang. Ini teori hukuman ya dan harga atau penghargaan. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Apakah menghukumnya, memberikan konsekuensi, atau melakukan restitusi? Nanti akan kita kupas lebih dalam mengenai restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan sedikit mengupas mengenai restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Di sini ya, karena kita sepertinya hal baru untuk melakukan restitusi. Kalau siswa misalkan melakukan kesalahan, pasti paling tidak diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi. Kemudian guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki dirinya sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Artinya ketika proses restitusi itu harus ada 3 gitu ya tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga memberikan memotivasi gitu ya, atau menstabilkan. Nah ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, kemudian tawaran atau bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan, berfokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sebelum kita akan belajar mengenai restitusi nanti, kita akan memahami tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi motivasi seseorang itu masuk yang mana misalkan? Apakah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian love dan belonging, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, atau kesenangan. Ini adalah motivasi yang pada umumnya terdapat pada diri siswa atau diri kita. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Kalau misalkan siswa kesalahannya seperti ini Bapak Ibu, dia itu selalu malak misalkan ke temannya atau minta jatah lah kepada temannya, baik uang ataupun makanan. Kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya bagian yang mana? Bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, atau yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Betul sekali. Nah, kalau misalkan siswa itu dia bosan selalu belajar di dalam kelas, dia itu mau belajar di luar kelas misalkan dengan temannya atau dengan guru. Itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Kebebasan. Iya. Kalau misalkan siswa itu mengganggu temannya sambil main game atau bercanda lah, itu kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu kira-kira? Kesenangan. Kalau misalkan siswa itu saya mau yang terbaik, ikut lomba misalkan, karena saya ini siswa yang berprestasi, kira-kira itu kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan atau kebebasan? Penguasaan. Nah itu dari 5 konsep dasar kebutuhan manusia, sekarang kita sudah adalah gitu gambarannya ya Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya dengan dunia berkualitas, tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian di sini ada
nilai-nilai karakter pencapaian pekerjaan gitu ya. Kemudian ilustrasi dunia berkualitas ini untuk 2 murid SMP misalkan. Ada anak A, kemudian anak B, orang tua, teman kelas, sepatu yang dibelikan ayah, bu guru biologi, kemudian rumah, sekolah, lapangan bola, persahabatan, kemudian anak B, teman sekelas, sepeda dari nenek, wali kelas, sekolah, kantin sekolah, dan komik. Kemudian terkait lingkaran dunia berkualitas, di manakah kita kira-kira Bapak Ibu dan murid meletakkan sekolah dan pengalaman di sekolah. Kemudian jika Bapak Ibu adalah pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan informasi ini untuk membangun budaya positif. Nah, tentunya budaya positif itu kita harus mensosialisasikannya, baik itu melalui media sosial ataupun poster, untuk disebarluaskan dan dipatuhi oleh setiap warga sekolah, baik itu guru maupun siswanya. Nah, selanjutnya ini ada proses yang paling menarik Bapak Ibu semuanya, untuk keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas perlu kita buat, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ketika pembelajaran dimulai, baik itu dari awal tahun ajaran atau setelah semester 1, di awal semester 2 mungkin, atau di sebelum kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi atau sebelum kita akan laksanakan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita harus pahami atau kita buat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, itu ya perbedaannya. Kemudian mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, nilai kebijakan apa yang dituju? Ini untuk peraturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan yang ditujunya apa kira-kira Bapak Ibu? Dilarang merokok misalkan, nilai kebajikannya apa? Untuk menjaga kesehatan misalkan. Dilarang membuang sampah sembarangan itu artinya untuk menjaga kebersihan Bapak Ibu. Kemudian kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Artinya itu apa Bapak Ibu? Kerapihan ya, atau disiplin. Kemudian hadir kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu atau disiplin. Kemudian matikan komputer setelah digunakan. Itu untuk keselamatan. Kemudian wajib menggunakan masker, ini untuk nilainya apa? Kesehatan. Kemudian dilarang berlari di koridor, untuk keselamatan juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah? Gitu. Tahapan menciptakan program kebajikan di sini. Kemudian nanti akan dibuatkan dengan siswa kita, dibuatkan nilai-nilai kebajikan di kelas, di lingkungan sekolah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian tentukan nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi, sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, kemudian diskusikan kembali. Selanjutnya sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sekolah atau media sosial sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dari budaya positif yang sudah ada ataupun yang belum ada, kita terapkan, dan ini perlu bekerja sama dengan teman sejawat atau rekan guru, kemudian nanti diterapkan aturan-aturan tersebut di sekolah kita. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah? Nah, itu seperti tadi ya. Pembentukan keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas sifatnya abstrak ya, karena ini peraturan. Dapat berupa pertanyaan-pertanyaan bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif, kemudian sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Salah satu contohnya misalkan nilai ataupun keyakinan kelas atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada di kelas, misalkan ditempel salam, sapa, sopan, santun. Misalkan itu merupakan suatu keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya sebaiknya ya diterapkan di lingkungan sekolah, disusun dengan melibatkan semua warga sekolah dan kelas, tentunya guru dan siswa. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tahapan pembentukan keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelasnya dengan siswa sebelum proses pembelajaran dimulai atau sebelum proses semester 1 dimulai, atau di awal-awal pertemuan di kelas, di pertemuan pertama biasanya.
Contoh keyakinan kelasnya di sini misalkan untuk setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, senantiasa menjadi diri terbaik, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini contoh kasusnya misalkan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol selain daripada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Ada posisi kontrolnya gitu. Arif seringkali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas sehingga teman-temannya merasa terganggu. Ini kasusnya. Kemudian jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arif dan mengapa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk memecahkan masalah tersebut? Siswa itu seringkali bertengkar dengan temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas. Berarti artinya budak teh nyariosna kasar sehingga teman-temannya merasa tersinggung. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah diberikan hukuman seperti halnya tadi, ataukah diberikan restitusi, atau diberikan konsekuensi? Oke, kita memahami 5 posisi kontrol, gitu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini kita akan kupas. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal mengancam. Contohnya menghukum secara verbal, misalkan apa kira-kira, Bapak Ibu? Kemudian pembuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kamu itu selalu mengecewakan ibu, misalkan. Kamu itu selalu mengecewakan bapak. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, tidak apa-apa, kamu bersalah. Kita selesai secara teman saja, secara baik-baik saja. Misalkan seperti itu untuk rasa teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu melandaskan tindakan apa peraturan dan konsekuensi. Kalau pemantau itu, kamu itu tidak, misalkan contoh seperti ini. Kamu itu mau bapak misalkan disalahkan oleh kepala sekolah karena kamu sering melakukan kesalahan. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer tentunya ini lebih ada hubungannya dengan restitusi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena tadi ada proses restitusi. Kenapa kamu datang terlambat? Apa alasannya? Wajar saja setiap orang melakukan kesalahan. Nah, apakah kamu akan melakukan perbaikan atau akan memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu untuk proses restitusi ya. Siapakah yang mengatakannya? Misalkan, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Nah, kalau kata-kata seperti ini masuknya kemana? Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Peraturannya apa? Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kira-kira ini masuknya kemana? Bagaimana posisi pemantau dan manajer mengucapkannya ini? Kalau yang pemantau yang mana Bapak Ibu? Kira-kira yang pemantau, kemudian sebagai manajer, yang mana kira-kira? Peraturannya apa misalkan? Itu masuknya apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau atau manajer? Sebagai pemantau. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Tentunya ini adalah masalah. Berarti itu sebagai manajer. Kalau jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Itu sebagai apa? Sebagai teman. Ini masuknya ke posisi kontrol yang mana gitu maksudnya Bapak Ibu? Gitu ya. Ada tadi sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, ya. Kemudian di sini, di manakah Bapak Ibu saat ini? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer Bapak Ibu? Kira-kira memposisikan diri kita.
Itu lebih baik, itu lebih ideal. Iya, harusnya seperti itu. Kalau saya sebelum mempelajari tentang restitusi, saya memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah kadang-kadang, sebagai penghukum kadang-kadang. Paling kebanyakan sebagai teman. Sesekali sebagai pemantau. Kalau posisi yang ideal memang harus sebagai manajer. Namun itu kita harus memahami tentang restitusi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tentang segitiga restitusi. Kenapa harus segitiga? Kenapa harus disebut dengan restitusi, Bapak Ibu? Nah, di sini ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini proses dalam menstabilkan identitas. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sebagai manusia wajar melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Ini proses menstabilkan identitas. Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini memvalidasi tindakan kesalahan. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini proses menstabilkan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembali lagi ke budaya positif. Ke keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nilai-nilai apa yang kiranya dilanggar? Nilai-nilai kebajikan apa yang sekiranya harus dilestarikan atau dipertahankan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu kan. Ini proses menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer? Nah, seperti tadi Pak Ade katakan, kita ini sebagai posisi manajer. Itu idealnya. Yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab tentunya Bapak Ibu. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut diskusi. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu kira-kiranya sebelum kita akhiri kegiatannya? Cara untuk restitusi misalkan seperti apa? Jika seandainya kita menangani siswa melakukan kesalahan. Itu yang itu Pak, yang tadi yang Siapa? Di yang restitusi yang 5 yang Oh, yang bukan itu. Nah, yang ini. Nah, Ya, yang ini ya. Kira-kira yang mana Pak? Yang perlu digalinya? membuat rasa bersalah. Oke. Nomor 3, nomor 4. Oke, membuat rasa bersalah. Manehma gitu. Melakukan kesalahan seperti itu. Manehma salah jadi salah, manehma telat jadi telat. Itu melakukan proses membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu salah. Misalkan manehma melakukan kesalahan baik, manehma misalkan terlambat datang, kumaha lamun bapak dihukum kepala sekolah misalkan seperti itu, membuat rasa bersalah. Jadi dibalikkan ke siswa, mana melakukan kesalahan. Jadi mereka itu merasakan dirinya tukang melakukan kesalahan. Kemudian tadi yang posisi pemantau ya, nggak sabar kali wae mana terlambat datang ke sekolah. Nah, itu sebagai pemantau. So, kumaha lamun bade misalkan ketinggalan pelajaran sebagai pemantau. Itu Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan. Dari posisi kontrol misalnya, dari kebutuhan dasar. Ya. Ada yang mau menyimpulkan, merefleksikan kira-kira dari pembahasan budaya positif ini? Silakan Pak Dasep. Yang menyimpulkan dari mulai disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar,
kemudian tadi apa lagi, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian sampai proses restitusi. Pada itu maka langsung ya. Silakan siapa aja Mas. Ada tanggapan misalkan dari Pak Dasep? Ada Pak. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari posisi kontrol ada kejadian atau kasus yang seperti ini di kelas. Nanti kalau misalkan anak kita itu sering bolos-bolos, Iya. terus yang kedua ya karakternya itu kadang-kadang pas masuk sekolah tidak bagaimana cara untuk mengantisipasi ya. Iya. Apakah kita harus beri hukuman? Ternyata tidak dengan hukuman seperti itu Pak. Iya. Baik, tentunya setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang sekiranya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Jadi kita perlulah memahami untuk posisi kontrol kita. Kemudian ketika siswa melakukan kesalahan, kebutuhan dasar apa saja yang sekiranya mereka belum terpenuhi. Tadi ya, yang 5 itu perlu kita pahami. Kebutuhan dasar siswa, kebutuhan dasar guru juga. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanggap, misalkan mau menanggapi lagi. Kita diskusi saja Bapak Ibu, kita belajar, bukan menggurui, tapi ini hanya berbagi saja. Karena ini adalah pengimbasan ya Bapak Ibu, judulnya juga dari kegiatan ini, saling berbagi, saling sharing lah pendapat dari antara sesama rekan sejawat. Begitu Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup ya? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf jika seandainya penyampaian materinya kurang lancar, karena ini merupakan proses belajar saya untuk membagikan praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru, baik itu di SMP, di TK maupun di Kober. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama telah dilaksanakan. Untuk sesi yang kedua, harap Bapak Ibu sekalian untuk rehat 5 menit saja. Nanti langsung menyusul pada pelatihan pembahasan program sekolah penggerak yang PSP Angkatan 2 SMP 2 Talegong. Sebentar lagi ke sini, dimohon untuk kesigapannya dan untuk serta dipersilakan menghadiri makanan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nopri Isnandar. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, berasal dari SMP Maarif Talegong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makna daripada budaya positif. Budaya positif di sekolah pada jenjang SMP adalah lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter murid secara menyeluruh. Budaya ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, berpikir terbuka. Sekolah harus mendorong murid, guru, dan staf untuk senang menerima masukan dan terbuka terhadap berbagai bentuk perbedaan. Hal ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, komitmen terhadap perubahan positif. Sekolah harus berkomitmen untuk terus melakukan upaya menuju perubahan yang lebih baik. Ini termasuk mengatasi isu-isu seperti bullying dan membangun lingkungan yang ramah dan inklusif. Yang ketiga, kesejahteraan jiwa dan raga. Sekolah harus menyusun kegiatan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental murid. Kegiatan ini bisa berbasis OSIS dan mencakup olahraga, seni, kemanusiaan, dan agama. Fokusnya adalah
mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik ataupun perdebatan. Yang keempat, kolaboratif dan koordinasi. Sekolah harus mendorong kolaborasi antar satuan pendidikan dalam bentuk kepanitiaan untuk kampanye dan aksi menjaga kesehatan fisik dan mental remaja. Ini melibatkan identifikasi permasalahan bersama, menawarkan titik temu kolaborasi, dan mengidentifikasi pihak terkait untuk penyelesaiannya. Yang kelima, penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah harus menghidupkan budaya yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini termasuk membangun budaya yang senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, dan berkomitmen terhadap setiap upaya menuju perubahan yang lebih baik. Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas pada murid kelas 7 SMP. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai utama. Langkah pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai utama yang ingin Anda tanamkan dalam kelas. Nilai-nilai ini bisa merupakan kejujuran, kemudian tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat. Diskusikan nilai-nilai ini dengan murid agar mereka merasa terlibat dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, diskusi terbuka. Adalah diskusi terbuka dengan murid tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai ini dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan. Yang kedua, diskusi terbuka. Adakan diskusi terbuka dengan murid tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai ini dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan pribadi dan akademik. Gunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari atau cerita inspiratif untuk memperkuat pemahaman mereka. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas. Bersama-sama dengan murid, buat pernyataan keyakinan kelas yang mencerminkan nilai-nilai yang telah didiskusikan. Pastikan pernyataan ini singkat, jelas, dan mudah diingat. Misalnya, kami adalah kelas yang menghargai kejujuran, bekerja sama, dan selalu berusaha yang terbaik. Yang keempat, visualisasi dan pengingat. Buat poster atau visualisasi dari pernyataan keyakinan kelas dan tempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid. Ini akan berfungsi sebagai pengingat sehari-hari tentang komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Yang kelima, integrasi dalam kegiatan harian. Integrasi nilai-nilai ini dalam kegiatan harian di kelas. Misalnya, berikan penghargaan atau pujian kepada murid yang menunjukkan perilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Ini akan memperkuat motivasi internal mereka untuk terus berperilaku positif. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Secara berkala, adakan sesi refleksi dan evaluasi bersama murid untuk melihat sejauh mana mereka telah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan tantangan yang mereka hadapi dan cari solusi bersama. Yang ketujuh, libatkan orang tua. Libatkan orang tua murid dalam proses ini dengan menginformasikan mereka tentang keyakinan kelas dan meminta dukungan mereka untuk memperkuat nilai-nilai di rumah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu aturan yang akan kita sepakati oleh siapa? Oleh siswa di kelas. Jadi itu aturannya buat siapa lagi? Buat siswa. Jadi nanti harus dipatuhi ya. Keyakinan kelas yang pertama, silakan. Siapa yang mengusulkan? Satu, apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menurut kalian itu keyakinan kelas bagus atau tidak? Bagus. Itu harus kita patuhi. Silakan yang kedua, siapa lagi? Syahrul. Merapikan barang di kelas. Merapikan barang di kelas. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Setuju. Siapa lagi? Yang mau? Iya.
Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang suka jajan jangan sembarangan buang plastik. Harus ke dalam tong sampah. Kalau kalian setuju? Setuju. Silakan. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Pik. Datang dan pulang tepat waktu. Nah, kalian harus tahu ya jadwal pelajaran setiap hari, jadwal masuk kelas setiap hari. Jam berapa kita masuk kelas? Jam 7.30. Kemudian pulang jam 3 ya di antara jam 13. Ya, kita harus patuh terhadap aturan ya. Selanjutnya siapa lagi yang mengusulkan? Iya. Baik, menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Harusnya hari Senin itu menggunakan pakaian apa? Biru putih atau putih biru sama. Kalau Selasa masih biru putih. Masih. Kalau Rabu? Kalau Kamis? Batik. Jumat? Hari Sabtu? Kalau kaos olahraga dipakainya hari apa? Hari Kamis ketika ada jadwal. Baik. Nah sekarang masih ada untuk aturannya ditambahkan? Tidak? Cukup? Kali lagi tadi satu apa? Bareng-bareng. Berdoa. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat. Yang kelima. Menggunakan pakaian seragam rapi dan sopan. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Ada tidak? Tidak. Cukup. Kali lagi, kalian setuju? Setuju. Baik ya. Baik, demikian ya untuk aturan kelas yang akan kita sepakati. Nah, sekarang kita buat. Oke. Silakan dibuatkan oleh sekretaris, nanti ditempel di dinding. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan restitusi terhadap murid SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi fakta kejadian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi fakta kejadian, tindak kekerasan atau perilaku yang tidak sesuai. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk murid yang terlibat, saksi, dan bukti fisik jika ada. Pastikan semua informasi yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Dan yang kedua adalah menstabilkan situasi. Setelah fakta kejadian diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menstabilkan situasi. Ini melibatkan menenangkan murid yang terlibat, baik korban maupun pelaku, dan memastikan mereka berada dalam kondisi yang siap untuk berbicara dan mendengarkan. Guru harus menunjukkan empati dan mendengarkan perasaan murid tanpa menghakimi. Yang ketiga adalah memvalidasi perasaan murid. Validasi perasaan dan perspektif murid adalah langkah penting dalam proses restitusi. Guru harus menguasai perasaan murid dan memahami alasan dibalik perilaku mereka. Ini membantu murid merasa didengar dan dihargai, serta membuka jalan untuk diskusi yang lebih mendalam tentang perilaku mereka. Langkah selanjutnya adalah membantu murid mencari cara untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulihkan hubungan yang mungkin telah rusak akibat perilaku tersebut. Ini bisa melibatkan tindakan konkret seperti meminta maaf, mengganti kerugian, atau melakukan tindakan positif lainnya yang menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk berubah. Yang kelima, koordinasi dengan pihak terkait. Berkoordinasi dengan pihak lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindakan kekerasan. Ini bisa melibatkan dinas pendidikan setempat, aparat penegak hukum, atau lembaga lain yang relevan. Pastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang diperlukan dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara proporsional. Yang keenam, rehabilitasi dan fasilitasi. Menjamin hak murid untuk mendapatkan pendidikan, memfasilitasi murid
baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak pelindungan hukum dan memberikan rehabilitasi atau memfasilitasi kepada murid yang mengalami tindakan kekerasan. Ini bisa melibatkan layanan konseling, bimbingan, atau program rehabilitasi lainnya. Yang ketujuh, pelaporan. Melaporkan kejadian tindakan kekerasan kepada Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum jika diperlukan. Ini penting memastikan bahwa tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat atau berdampak pada fungsi tubuh atau kematian ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, berikut video yang akan saya sajikan merupakan proses kegiatan restitusi dengan siswa SMP. Imad tahu kenapa Imad dipanggil ke ruang Bapak? Ya, saya tahu. Kenapa? Nah, saya melakukan kesalahan mengganggu teman. Mengganggu teman. Wajar ya kalau setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak juga sebagai manusia tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan. Kenapa alasannya mengganggu teman? Saya cuman iseng aja. Iseng aja. Oh. Nah, sekarang apa kira-kira nilai yang dilanggar oleh Imad? Kedisiplinan dan Kedisiplinan dan menghargai teman. sesama teman. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan oleh Imad? Meminta maaf. Meminta maaf kepada teman. Baik, bagus sekali ya. Karena setiap kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita harus meminta maaf. Baik. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk meneruskan pembelajaran. Ya, silakan. Anip tahu kenapa alasannya Anip dipanggil ke ruang Bapak? Saya tahu karena saya melakukan kesalahan dengan terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Biasanya kalau datang ke sekolah jam berapa? Biasanya sampai di sekolah itu jam 7 lebih. Namun? Tapi tadi saya datang sekolah jam 8. Jam 8, iya. Alasannya kenapa semalam tidur jam berapa kira-kira? Malam saya tidur jam 11. Biasanya saya tidur jam 9 Jam 9 karena melakukan apa? karena mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dari sekolah. Iya. Banyak gitu ya. Dari pesantren juga banyak. Kira-kira nilai yang kamu langgar itu nilai apa kira-kira? Nilai menghargai waktu, Menghargai waktu. nilai disiplin, juga tepat waktu ke sekolah. Iya. Sepertinya mungkin Anip sudah bersedia untuk memperbaiki diri ya dengan cara Mengerjakan tugas di siang hari. tugas di siang hari. Baik, sekarang Anip boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran ya. Terima kasih kepada Bapak Asep Nurul Iskandar karena telah memberikan pemahaman atas kesalahan saya dan kedepannya saya akan menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Asep Nurul Iskandar yang telah memberikan pemahaman atas kesalahan saya, dan insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi. Demikianlah video yang sudah saya sajikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu dan membangun komitmen untuk selalu berbuat lebih baik lagi dan meningkatkan kompetensi tentang mengenai kurikulum merdeka dan implementasinya di sekolah untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.